Halo guys, balik lagi bersama saya Made di channel ini Made, dan kali ini saya pengen cerita tentang pengalaman pribadi ya, tentang plus minus kuliah di Jogja. Buat mahasiswa baru, buat kalian ini adik-adik saya yang biasanya atau yang biasa yang kepengen kuliah di Jogja, ini saya share sedikit pengalaman saya ya. Apa sih plus minusnya kuliah di Jogja? Apa aja yang kalian dapatkan? Saya bakal kasih 3 poin aja ya. Yang pertama itu kita mulai dari minus-minusnya dulu, nanti kita ke plus-plusnya. Kenapa begitu? Biasanya kita save the best for the last begitu. Jadi ya, sorry agak batuk. So, mari kita mulai aja langsung ke topiknya. So, yang minus yang pertama, buat kalian nih yang nggak biasa tinggal atau di luar Pulau Jawa dan akhirnya datang ke Pulau Jawa, especially Yogyakarta gitu, dan kalian bakal mengalami culture shock. Culture shocknya gimana? So, yang pertama adalah dari makanan. Buat kalian yang di daerahnya biasa makanannya banyak rasa manisnya, bersyukurlah kalian karena kalian bakal cepat beradaptasi di sana. Tapi buat kalian yang seperti saya ini dari Bali gitu, yang biasanya rasanya dominan full rempah dan asin dan gurih, itu awal sampai ke Jogja agak bingung karena Jogja itu makanannya dominannya manis. Enggak semua, tapi rata-rata manis. Apalagi kalau kalian ke warteg-warteg begitu ya, itu rata-rata makanannya manis. Kayak gudeg aja tuh itu manis. Tapi emang butuh ini sih, butuh waktu sih buat adaptasi sama gudeg. Saya nggak bilang gudeg gak enak, gudeg itu enak buat yang suka. Kalau saya pribadi, if I have any other choices ya saya bakal pilih yang lain. Tapi kalau enggak ya saya tetap makan gudeg karena sejujurnya gudeg itu enak. Tapi buat saya pribadi saya bakal pilih yang lain daripada gudeg. So, yang pertama itu adalah makanan. Buat kalian yang agak susah makan makanan manis, ya kalian mungkin bakal banyak variasinya di sana lah. Kayak sekarang udah banyak kok kafe-kafe yang jual makanan asin gitu, kayak ayam geprek gitu, makanan paling paling safety. Karena ya siapa sih yang nggak suka ayam geprek? Oh mungkin ada ya, masih ada soto dan yang lain lah. Tapi kalau buat makanan-makanan wartegnya dan yang jual asli orang sana ya biasanya sayurnya aja manis begitu. So, culture shock yang kedua itu adalah budaya. Kenapa saya bilang budaya? Jadi begini, kita kalau dari tempat asal kita, mungkin kita kayak ngomong agak keras aja. Wah, habis dari mana nih? Ya? Wah, anjing lu. Ya, itu contoh sih, itu contoh. Itu udah biasa ya. Cuma ketika kalian di Jogja, kalian bakal mengalami, merasakan, bukan mengalami juga sih. Itu yang namanya toto kromonya di sana, di mana orang sana sopan-sopan, kebanyakan sopan-sopan. Jadi alangkah baiknya jika kalian itu bisa beradaptasi di sana dengan cepat dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin menurut orang sana itu kurang sopan dan kurang baik. Saya dulu ada pengalaman, jadi saya tuh bener-bener gak tahu apa itu bahasa Jawa. I mean like saya pernah dengar cuma ya I don't even understand it. Ya akhirnya saya dibego-begoin sama teman sana. Ya teman saya emang orang Jogja sih waktu ini, dan dia bilang gini, "Deh, kalau kamu ditawarin dagangan di Malioboro, jawabnya beton ya," gitu. "Beton bu, beton pak," gitu. Padahal sebenarnya yang bener itu boten, tapi saya jawabnya beton. Jadi tiap orang nawarin batik itu beton pak, beton, beton gitu. Mereka sampai heran, beton apa nih? Ini kan dagang baju, ngapain jawabnya beton begitu. Jadi kayak, iya, pengetahuan itu penting lah supaya itu nggak kejadian di kalian. Ya meskipun itu konteksnya cuma bercanda ya, cuma kan tetap malu dan keinget sama saya tuh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu jeleknya di Jogja. Apa ya? Mungkin safety-nya. Jadi safety. Jadi yang pertama itu adalah makanan, yang kedua itu adalah budaya, yang ketiga itu adalah safety. Kenapa saya bilang safety? Jogja itu sebenarnya kotanya nyaman sebenarnya. But untuk beberapa tempat, apalagi kalian anak kos yang bakal ngekos di sana untuk kuliah, sebisa mungkin kalian melihat dulu lingkungannya. Jangan pernah datang dan bayar kosan itu langsung setahun gitu. Kenapa? Karena ketika kalian nanti tidak cocok di tempat tersebut dan kalian pengen pindah, duit kalian gak bakal balik tuh.
Karena iya kalian yang nggak betah kalau udah bayar begitu kan. Lebih baik kalian anggaplah 2 minggu atau sebulan di tempat tersebut sambil ngecek dulu apakah tempatnya aman nggak, nyaman tidak. Karena sejujurnya di kos saya yang pertama sempat beberapa kali ada kehilangan dan bahkan kita nggak tahu yang maling siapa begitu. Dan iya seperti itulah namanya kejahatan mah, asal ada kesempatan pasti ada kejahatan. So kalau menurut saya yang ketiga, pilihlah tempat yang baik karena nggak semua tempat di Jogja itu aman. Tapi nggak semua tempat di Jogja itu juga nggak aman. Ya pinter-pinter kalian pilih lah nanti. Bagaimana caranya? Ya itu coba dulu sekitar 2 minggu atau sebulan di kos baru kalian. Kalau kalian udah ngerasa cocok dan nyaman ya, tambah beberapa tahun itu terserah kalian. So itu 3 hal yang tidak menyenangkan versi saya di Jogja, dan mari kita ke hal-hal menyenangkan. Aduh sorry saya lagi batuk. So hal menyenangkan pertama di Jogja adalah kalian bakal menemukan berbagai macam beras di sana. Mau dari manapun satu Indonesia, bahkan dari luar Indonesia juga ada. Dan kalian bakal gampang banget kenal sama orang dari seluruh Indonesia yang ada di Jogja, yang berkuliah atau cuma jalan-jalan di sana atau stay bahkan di sana itu banyak. Jadi kalian bakal punya banyak relasi, banyak teman baru. Itu yang saya susah dapat di tempat lain, tapi di Jogja dapat. Kenapa? Karena mungkin ya kalau dari opini saya, karena mereka itu dari berbagai macam kepulauan, berbagai macam daerah datang ke Jogja buat kuliah. Otomatis ketika kita dalam satu kampus yang sama, kita bakal kenal sama mereka. Bakal kenal kalau misalkan relasi pertemanan kalian bagus, ya itu adalah suatu hal positif di mana kalian bakal punya banyak temen yang mungkin saja itu ke depannya bisa menjadi sumber rezeki kalian. Kayak kita nggak ada yang tahu teman kita ke depannya jadi apa nih. Tapi ketika kita sudah punya hubungan baik dengan mereka, terus mereka jadi orang, mungkin saja kita bakal dibantu atau lebih gampang lah menanyakan sesuatu ke mereka. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi pertemanan dari segala penjuru itu ada di Jogja. Itu salah satu hal baik yang bisa kalian dapatkan ketika kalian di Jogja. Yang kedua itu adalah whatever you want itu ada di sana. Kamu pengen apa sih? Itu hampir semuanya ada di sana. Dari Transmart yang mau ke mall lah di sana ada. Kalian pengen hidup hemat di sana bisa banget. Kalian pengen hidup hedon di sana, misalkan duit kalian tumpah-tumpah nih, kayak aduh duitku ada 20 juta, bingung mau ngapain harus habis 3 hari gitu. Bisa aja, bisa banget di sana. Karena saya pribadi, saya dari Bali nih. Saya tinggalnya di desa sih, tepatnya di Desa Tabanan. Saya di Jogja itu lumayan beberapa tahun gitu. Dan di Jogja itu saya mau cari apa aja ada, makanan viral apapun itu gampang banget ditemukan di sana. Tapi ketika saya sampai Bali, agak butuh effort. Bahkan ada beberapa makanan yang tidak ada di Bali, tapi adanya di Jogja begitu. Jadi kayak kalian pengen nyari apapun di sana itu ada di Jogja. Itu hal positif kedua. So jadi balik lagi, yang pertama adalah kalian punya banyak relasi pertemanan dan dari segala penjuru ya. Terus yang kedua adalah hal positif kedua, kalian mencari apapun di sana ada. Kalian pengen hidup seperti apa di sana juga bisa. Mau yang segi positif atau negatif itu hampir ada semua. Jadi pinter-pinter kalian aja. Dan yang ketiga apa ya? Sebenarnya banyak banget sih. Cuma saya pilih yang paling pengen kalian dengar aja ya. Yang ketiga adalah gampangnya dapat pacar di sana. Ini boleh kalian setuju, boleh tidak. Tapi buat saya pribadi nih yang tampang saya kayak om-om begini, itu sebenarnya mencari pasangan di Jogja itu gampang. Kenapa? Ini based on my research ya, berdasarkan pengalaman saya. Karena rata-rata kita mahasiswa dari luar itu berada di situasi yang sama dengan teman-teman kita, yaitu sama-sama anak perantauan. Dimana ketika kita sama-sama anak perantauan, itu kita bakal ada di tahap emosional, asik bahasanya. Jadi status kita sama mereka tuh gak beda jauh. Jadi kayak meskipun mereka di rumahnya kaya atau bagaimana, tapi kalau di sana ya sama-sama susah begitu. Ketika kita sama-sama susah, kita punya ikatan emosional yang gampang terjalin. Apalagi kita gampang bergaul. Apalagi kalau kalian speaking skill, communication skillnya bagus, itu para lawan jenis itu akan lebih gampang mendekat. Dan banyak banget pilihan kalian untuk mendapatkan pacar. Jarang banget saya dengar bahwa teman-teman saya di Jogja
itu ada yang tidak punya pacar. Maybe ada, cuma beberapa karena alasan pribadi ya. Mungkin mereka fokus kuliah atau emang mereka pilihnya kebanyakan. Kayak saya pengen pokoknya sama anak sultan lah, selain sultan gak mau. Itu bisa. Tapi kalau kalian berperilaku sewajarnya itu untuk mendapatkan pacar itu tidak susah. Jadi sejujurnya beberapa tahun saya di Jogja itu adalah masa-masa indah karena kalian cari apapun ada gitu. So, iya itu adalah sisi plus negatif, positif dan negatif apa yang bakal kalian alami ketika kalian nanti kuliah di Jogja. Bagaimana menurut kalian? Itu boleh tulis di kolom komentar jika punya pengalaman-pengalaman yang berbeda atau ada yang pengen kalian ceritakan begitu. Mungkin untuk video selanjutnya kalau saya emang niat buat lagi itu saya bakal ceritakan beberapa pengalaman mistis atau horornya di sana ya, karena ya emang Jogja nggak lepas dari hal-hal begitu sih, itu bakal banyak kejadian sih. So sekian dari saya Made, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video guys, bye bye.